cepetan, lari Dim, yang kenceng, lari. Iya Vin, ini juga lari. Ayo Dim, tambah kecepatannya, cepet. Weh Vin, jangan tinggalin aku. Tega kamu Vin. Vin. Tolong. Aduh, tolong. Wah, Dimas, bangun Dimas. Vin, lari aja. Panggil ayahku, cepetan. Jangan tolong aku. Di sebuah planet yang bernama Anomali, dengan keindahan alam yang tiada tara, alam yang sangat sejuk beserta pepohonan dan langit yang bernuansa pink, hiduplah dua sejoli yang kisah cintanya sedang di ujung tanduk dan akan berakhir. Ini dia kisah cinta Tung 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 Saur dan Cappuccina Ballerina. Mari kita simak. Sayang, jangan ginilah. Ayo perbaiki hubungan kita. Kamu jangan kayak gini terus. Aku itu masih sayang banget sama kamu. Kamu jangan berubah kayak gini. Aku nggak tahu, Tung Tung. Aku juga bingung. Perasaan ini campur aduk rasanya. Sebenarnya aku juga nggak tega sama kamu. Aku nggak tega buat mutusin kamu. Tapi aku juga nggak bisa mempertahankan hubungan kita. Aku udah nggak bisa, Tung Tung. Perasaan hatiku ini udah nggak bisa aku tutupi dan aku bohongi. Kalau kita teruskan hubungan ini, nanti malah aku juga yang merasa terpaksa. Kamu juga nanti yang kasihan. Tapi kamu jangan memutuskan secara sepihak seperti itu dong. Aku kan kaget. Masa kamu tega mutusin aku pas aku lagi sayang-sayangnya banget sama kamu. Padahal kita juga gak ada masalah yang serius loh. Dari kemarin baik-baik aja. Masa jadi kayak gini? Sayang, kamu kalau lagi aku ajak bicara, lihat aku dong. Iya, apa sih Tung Tung? Ini aku juga lagi dengerin kamu. Kamu jangan kasar gitu dong. Aku tuh gak bermaksud kasar. Cuma aku bingung aja kenapa kamu bisa seperti ini. Kalau aku lihat-lihat, sepertinya kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Apa jangan-jangan kamu masih belum bisa move on ya dari Cappuccino Assassino, mantanmu itu? Iya memang benar, pekerjaannya lebih keren. Cappuccino Assassino selalu ditugaskan untuk membasmi koruptor. Tidak seperti aku yang cuma bangunin orang sahur di bulan Ramadan. Jawab sayang, benar kan kamu belum bisa move on dari Cappuccino Assassino, mantanmu itu? Gimana ya Tung Tung jelasinnya? Pokoknya untuk saat ini aku lagi ingin sendiri aja. Udah ya, aku gak mau berhubungan lagi dengan kamu. Sementara aku hanya ingin sendiri. Untuk sekarang
Mending kita temenan dulu aja. Ya, Tung Tung. Sayangku, Cappuccina Ballerina, jangan tinggalin aku di sini. Please, aku akan bisa lebih keren dari Assassino Cappuccino. Please. Aku akan aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak keren kayak Assassino Cappuccino. Setelah kisah cinta Tung Tung Saur berakhir di sebuah taman yang indah dan hari yang cerah, akhirnya Tung Tung Saur pulang dengan lunglai. Semangat hidupnya dan jiwanya seperti terbelah menjadi dua dan tersisa hanya setengah. Benar-benar lemes. Kasihan Tung Tung Saur, kasihan. Teman-teman yang ada di rumah, siapa ayo yang pernah diputusin? Pasti teman-teman yang pernah diputusin tahu kan rasanya sakitnya diputusin. Akhirnya Tung Tung pulang ke rumahnya yang sangat sederhana dan indah itu. Tapi hatinya masih tertinggal di taman tadi. Tung Tung masih tidak menyangka dan kaget dengan kenyataan yang terjadi. Kasihan ya Tung Tung. Tung Tung pulang. Assalamualaikum. Oh iya Tung Tung, waalaikumsalam. Dari mana kamu? Lah kok diam aja. Sini bantu ayah benerin mesin teleport biar kita bisa ke bumi Ramadan tahun depan. Tung Tung. Anak zaman sekarang diajak ngobrol malah diem aja. Kalau kamu nggak bantuin ayah, uang jajannya ayah potong loh. Masih nggak dijawab, dasar anak zaman sekarang. Ballerina Cappuccina, kenapa? Tung Tung pun terus meratapi kesedihannya di kamar dan mencari sebenarnya apa sih kesalahan dia, kok sampai-sampai dia diputus. Pertanyaan itu yang selalu mengganggunya. Kasihan Tung Tung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, lagi dandan-dandan ya, Pak? Iya ini Lil, biasa servis bulanan biar mesinnya nggak error pas dipakai Ramadan tahun depan. Oh iya ya Pak. Kamu ngapain Lil di sini Lil? Lah biasalah Pak, nyariin Tung Tung, ajak nongkrong lah, mumpung hari Minggu nih. Walah, tuh si Tung Tung di kamar. Coba kamu cek Lil sama ditanya-tanyain. Soalnya tadi pas pulang rumah mukanya kayak sedih banget. Terus ditanyain diem aja. Oh gitu ya Pak. Alah, paling juga masalah percintaan. Si Tung Tung kan lagi bucin-bucinnya Pak. Walah, ya coba kamu tanyain. Ballerina Cappuccina, kamu kok tega sama aku? Weh Tung Tung, kenapa nih? Kok mukanya kucel gitu? Kayak cucian belum kering. Lil, aku diputus, kamu tahu nggak? Padahal kamu tahu sendiri pengorbananku sama dia. Tiap hari kayak gimana, kamu tahu kan? Apa ya pengorbananmu Tung? Nanyain makan, tapi nggak beliin makan. Bilang hati-hati berangkat kerjanya, tapi nggak nganterin. Ngucapin selamat tidur, tapi kamu nggak tahu dia tidur beneran apa enggak. Hahaha. Lil, kamu ini malah nambah-nambahin. Kan aku kayak gitu karena perhatian, bukannya apa-apa. Kan keren, cowok perhatian sama ceweknya. Emang kamu nggak punya cewek? Loh, aku kan jomblo bahagia. Enak kan? Tiap hari senyum, nggak sedih kayak kamu. Ya udah,
Sekarang kan kenyataannya kamu diputus sama pacar kamu. Ya udah, terima aja kenyataan. Yang penting sekarang kamu move on, cari cewek baru, kan masih banyak tuh. Atau kalau enggak, kamu perbaiki diri aja, upgrade diri, biar kamu tambah keren. Nanti kan mantan kamu itu bakal nyesel kalau kamu makin keren. Ya enggak? Ya enggak? Gak tahu Lil, pikiranku masih kalut. Ya udah, daripada pusing, yuk nongkrong. Daripada di kamar aja. Enggak Lil, aku ingin menyendiri dulu, biar pikiranku tenang, gak kalut kayak gini. Ya udah Tung, cepet sembuh ya, biar bahagia lagi. Hari pun berganti malam. Tung Tung Saur masih meratapi nasib. Dia masih bersedih, nggak tahu mau apa. Cappuccino ballerina. Apakah aku harus seperti Cappuccino Assassino ya, biar dia mau balikan sama aku? Pikiran Tung Tung Saur benar-benar kalut. Dia hampir kehilangan akalnya karena cinta. Sampai akhirnya dia menjadi seperti ini. The engine is starting up. Sepertinya Tung Tung Saur ingin pergi ke bumi. Entah rencana apa yang akan dia lakukan. Rencana apa yang akan dilakukan Tung Tung Saur di bumi? Padahal bulan Ramadan masih jauh, tapi dia malah turun ke bumi lebih cepat. Setelah sampai di bumi, Tung Tung Saur berkeliling desa. Entah apa yang akan dia lakukan. Kalau dia ingin membangunkan orang sahur, padahal ini belum bulan Ramadan.
Sahur, 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 sahur. Ah, suara apa itu? Masa malam-malam gini ada yang bertamu? Sahur, sahur, sahur. Kok ada suara orang bangunin sahur? Ini kan bukan bulan puasa. Aneh banget. Siapa sih malam-malam gini iseng? Orang jamnya tidur malah bangunin orang. Siapa sih, Pak? Malam-malam itu kok gedor-gedor pintu? Papa juga nggak tahu mah. Ini juga mau papa cek. Ya udah papa cek dulu ya. Sahur, sahur. Iya sebentar. Sahur. Siapa sih malam-malam ganggu orang mau tidur aja ah. Iya sebentar. Iya, siapa ya di luar? Kalau mau bertamu jangan malam-malam, Mas. Weh, Mas, kok diem aja? Jawab dong. Sahur. Sahur. Kamu ini makhluk apa? Hei, jangan masuk rumahku. Mau apa kamu? Keluar. Keluar, hei. Bilang aja, kamu mau apa? Kamu mau uang atau harta bendaku? Silakan ambil aja. Tapi tolong letakkan tongkat itu. Jangan sakiti aku. Aduh sakit. Ampun. Papa, kenapa teriak-teriak, Pak? Ada apa, Pak, di sana? Papa? Papa kok nggak jawab ya? Ada apa sih di luar sana? Siapa itu? Jangan bercanda. Aku nggak takut ya sama kamu. Wah, makhluk apa kamu? Sahur. Sahur. Jangan kesini kamu, atau aku panggilkan polisi. Damkar aja yang cepat responnya. Mau panggil damkar atau polisi ya? Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Kok ada garis polisi? Ada kejadian apa itu ya? Coba aku cek ah.
Loh, Dim, udah di sini kamu. Itu ada kejadian apa? Vino, itu semalam Pak Handoko. Pak Handoko dipukulin orang sampai meninggal. Tapi istrinya kritis. Astaga, kok serem banget ya. Sampai meninggal. Iya, Vin, serem kan? Ini aja polisi sampai pada datang. Kayaknya desa kita sedang nggak baik-baik aja, Devin. Dimas, jangan bilang kayak gitu. Terus Bu Handoko gimana sekarang? Bu Handoko udah di rumah sakit, masih kritis. Ya ampun, semoga cepat sembuh ya, Dim. Iya, Vino, kasihan. Astaga, Tung sahur mencari korban lagi. Kira-kira malam ini nyawa siapa ya yang tidak akan selamat? Yuk kita ikutin. Sahur. Tendang. Aduh, gimana sih itu strikernya? Payah. Haha, nonton bola malam-malam gini emang paling pas kalau sambil makan mie instan. Mantap. Sahur. Ah, siapa itu? Malam-malam kayak gini. Ada yang ngetok pintu. Bilang sahur-sahur pula. Siapa woi? Sahur. Orang gila ya. Bulan puasa aja belum bangunin sahur. Berisik banget dah. Iya sebentar. Siapa woi di luar? Johnny, lu ya? Gak usah iseng deh, masuk aja. Kamu ini apa? Kamu ini manusia apa bukan sih? Hah? Wah, jangan masuk. Kamu gila ya? Kamu ini makhluk apa sih? Cepat jawab. Hah? Bawa tongkat kayu, mukanya berdarah-darah. Jangan-jangan apa-apaan ini? Orang gila dia ya. Hah? Aku punya ide. Aku akan lempar mie pedes ini ke muka dia biar mampus dia. Nih, rasain. Ya, rasain nih. Jurus mie pedas ala Ade Bae. Nah kan, perih-perih nggak tuh mata? Haha, rasain. Bawang jahat sama teri masuk mata tuh kayaknya. Mumpung dia kesakitan, mending aku kabur ah. Makhluk apa itu? Mending aku lapor Pak RT dulu ah. Perhatian. Warga-warga yang udah hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, itu ayahmu mau ngasih pengumuman apa ya? Pagi-pagi udah ngumpulin warga. Nggak tahu juga, Vin. Disimak aja kali. Keperluan saya mengumpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini karena ingin membahas perihal kejadian yang dialami Pak Handoko beberapa hari yang lalu. Usut punya usut, diduga semalam yang melakukan pemukulan terhadap Pak Handoko sampai meninggal beraksi lagi. Dan semalam yang hampir menjadi korban adalah saudara
Mas Hendra. Nah, untuk kejadian detailnya, biarkan Mas Hendra yang menerangkan agar kita bisa menjadi lebih waspada malam harinya dan bisa mengetahui ciri-ciri seperti apa orang yang memukuli Pak Handoko sampai meninggal. Silahkan jelaskan pada warga-warga. Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu, semalam kan saya sedang menonton bola. Itu sekitar jam 2 malam. Nah, tiba-tiba pintu rumah saya ada yang mengetuk. Tidak hanya mengetuk, makhluk itu sambil berucap sahur, sahur. Nah, saya kira kan ada orang iseng. Lalu saat ingin saya bukakan pintu, tiba-tiba pintu saya didobrak. Makin kagetnya lagi, makhluk itu tidak berbentuk seperti manusia. Dia seperti kayu raksasa yang mempunyai wajah. Lalu dia juga membawa tongkat besar. Sepertinya tongkat itu yang untuk memukuli orang. Tidak hanya itu, wajahnya juga dilumuri darah. Serem banget. Nah, untungnya saat malam itu saya sedang makan mie. Nah, mie-nya itu aku lempar ke muka dia sampai dia kesakitan. Lalu aku kabur. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu, cara saya untuk kabur dari makhluk itu. Nah, kesimpulannya mulai malam ini harus diadakan ronda ketat. Jadwal sudah saya buatkan. Terutama anak muda-mudi yang ada di sini harus menjaga desa. Kalian adalah penerus bangsa. Ingat itu anak muda. Ingat kata-kata Pak Jokowi. We walk the talk, not not only only talk the talk. talk the Nah, talk. gitu pokoknya. Jadi mulai malam ini ronda akan dimulai. Dan hari pertama yang akan jaga ronda adalah Dimas, anak saya sendiri. Lalu kedua Vino, teman Dimas, biar dia nemenin. Ah elah, pakai disebut segala Pak. Malu tahu. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, tolong kunci pintunya yang rapat. Kalau perlu pakai papan dan paku biar kuat. Saya sebagai RT tidak mau ada korban lagi. Cukup. Ya sudah, saya tutup pengumuman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus hari pertama banget ya jaga rondanya. Alah, santai Dim, aku temenin. Dimas, Vino, jangan lupa ya, nanti malam kalian ronda. Dimas, kamu sebagai anak papa harus menjadi contoh yang baik. Iya Pak, tenang. Nanti malam pasti beres deh rondanya. Oh iya, satu lagi, kalian berdua hati-hati ya. Tadi dengar kan cerita dari Mas Hendra, katanya ini bukan manusia. Ih, seremnya. Iya Pak, tenang-tenang, santai aja. Serahin ke Dimas deh malam ini. Dim, malam ini langitnya cerah loh. Bintangnya juga banyak. Pasti setan-setan pada ngumpet kalau cerah kayak gini. Iya Vin, malam ini cerah banget. Paling enak kan buat tidur kalau cerah kayak gini. Ya elah Dim, tidur mulu yang dipikirin. Ronda nih kita, ronda. Oh iya, ngomongin soal bintang. Kamu percaya nggak sih sama alien Dim? Alien yang kurus terus matanya besar itu ya Vin. Ih, serem tahu itu kalau ada beneran. Iya Dim, yang itu. Maka dari itu Dim, kita harus siap siaga. Siapa tahu mereka tiba-tiba datang. Ih, kan serem. Kalau ketemu alien
mungkin aku bakal pura-pura mati, Vin. Kalau kelihatan udah mati kan, nanti aliennya pergi. Ya, boleh juga idemu. Nanti kita praktekkan kalau ketemu sama makhluk kayu ini ya, yang mukulin Pak Handoko. Ah, Vin, jangan sampai ketemu lah. Serem tahu. Sahur. Akhirnya selesai juga. Nutup pintu sampai kayak gini, udah aman kali ya, Bun? Iya ya, semoga aja malam ini kita aman. Apalagi sekarang udah ada yang ronda. Iya, semoga aja, Bun. Sahur. 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 Astaga, suara apa itu, Ayah? Sahur. Tenang, Bunda. Ayah intip dulu ya. Bunda tenang dulu, oke? Iya, Ayah, cepetan. Semoga cuma orang iseng. Ciri-cirinya badannya kayu, warna coklat. Apa benar-benar ini ya makhluknya? Astaga. Bunda, jangan takut dulu ya. Tapi ini benar-benar makhluknya yang diceritain sama Mas Hendra tadi pagi. Astaga. Terus ini gimana ya? Aku takut. Gimana ini? Begini aja. Sekarang Bunda lari lewat pintu belakang, terus teriak aja. Nanti yang roda pasti denger. Ini pintu bakal ayah tahan biar dia nggak masuk. Cepetan. Iya, Ayah, iya. Tolong! 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 Astaga, dia mau mendobrak pintu. Semoga pintunya kuat. Ya Tuhan, bantulah aku. Tolong! Help me! Help! Vin, kamu denger gak? Iya Dim, kayak ada yang teriak minta tolong. Ayo kita cek, siapa tahu makhluk itu beraksi lagi. Yuk. Vin, dari ciri-cirinya sih sama. Itu badannya dari kayu, terus dia bawa ke tongkat. Iya Dim, nggak salah lagi. Itu pasti makhluknya. Woi, siapa itu? Jangan ganggu rumah itu. Wah, Vin, gimana sih kamu? Malah diteriakin. Vin, mukanya darah semua, Vin. Serem. Mending kita kabur deh. Iya Dim, mending kita sekarang kabur. Cepetan, lari Dim, yang kenceng, lari. Iya, Vin, ini juga lari. Ayo Dim, tambah kecepatannya. Cepet. Weh, Vin, jangan tinggalin aku. Tega kamu, Vin. Vin. Tolong. Aduh, tolong. Wah, Dimas. Bangun Dimas. Vin, lari aja. Panggil ayahku, cepetan. Jangan tolong aku. Dimas, inget jurus kamu kalau ketemu sama alien. Bagaimana tadi?
Iya, pura-pura mati. Iya, itu dia. Sudah, cukup. Dimas, Dimas. Woi, makhluk sialan. Sini, kejar aku. Aku nggak takut sama kamu. Woi. Cepat sini. Kemari, deketin aku. Aku nggak takut sama kamu. Sini, maju kamu, hah? Hampir saja. Ini kamu makhluk apa lagi? Bentuknya kayak kopi cup. Jadi seperti itu ceritanya. Maaf atas kegaduhan yang telah dia buat. Kali ini dia akan aku tahan. Maaf sih maaf, cuma gimana nih temanku sampai babak belur kayak gini? Setelah aku analisa pukulan Tungtung Sahur tadi, sepertinya tidak ada yang fatal dari luka-luka itu. Jadi kamu tenang saja ya. Temanmu pasti sembuh. Hah, ya udah deh, aku percaya. Tidak hanya itu, minggu depan aku akan kembali ke sini untuk mengganti rugi semua kekacauan yang dilakukan oleh Tungtung Sahur di desamu. Bener ya, janji ya. Besok minggu depan kamu kesini lagi, ganti rugi. Tenang saja, di dalam keluargaku menepati janji adalah tanggung jawab besar. Aku tidak akan ingkar janji padamu. Kalau begitu, aku pamit untuk pulang dan membawa Tungtung Sahur untuk diadili. Sekali lagi, mewakili planet anomali, aku ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk hari ini cukup ya. Aku udah capek banget. Pokoknya minggu depan kamu harus klarifikasi dan menjelaskan semuanya pada penduduk desa. Baik manusia, tenang saja. Ya sudah, kalau begitu, aku pamit pulang. Lihat Dim, itu bener-bener pesawat alien. Kamu malah pingsan beneran. Ada. Maaf ya Tungtung, aku harus melaporkanmu. Soalnya ayahmu khawatir denganmu. Mau gak mau, aku minta bantuan sama Cappuccino Assassino. Maaf ya, ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Tungtung, padahal aku ingin mengundangmu di acara pertunanganku dengan Cappuccino Ballerina. Bro, jangan di sini. Tapi malah kamu tersandung masalah. Astaga, Tungtung. Sudah, kamu malah bikin dia tambah kalut, tahu gak sih? Guten Abend.
originate.